Ma salakakum fi saqar? Mengapa kamu masuk dalam neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kami tidak sembahyang. Lam naku minal musallin. Kami tidak melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung kira pada hari kiamat, salatuhu, salat. Idza salahat, kalau sembahyangnya itu baik, salahal jasadu kulluh, salahal amalu kulluh, maka amal yang lain pun ikut baik. Wa idza fasadat, kalau rusak salatnya, rusak sembahyangnya, fasadal amalu kulluh, maka amal yang lain pun ikut menjadi rosak. Mengapa masjid ini cantik, megah, tegak berdiri? Karena ada tiang yang kokoh. Maka dalam satu hadis ditulis di samping mihrab Nabi, bila tuan puan pergi sampai ke Madinah, masuk ke dalam taman Raudhah. Di taman Raudhah ada mihrab, tempat Nabi menjadi imam. Pandang mihrab tiang sebelah kiri, ada tulisan hadis, as-salah imaduddin, sembahyang, salat, tiang agama. Mengapa kubah yang besar ini boleh di atas kita? Karena ada tiang-tiang yang kokoh menjadi penyangga. Maka bila tiang ini rapuh, retak, hancur, na'udzubillah, maka tak lagi bermakna binaan yang agung dan megah. Begitu jugalah dengan ibadah kita. Haji, puasa sunat, zikir, membaca Al-Quran, membina masjid, membantu anak yatim dan fakir miskin. Tak lagi bermakna bila salat tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum salat, maka dia perlu salat. Yang sudah salat, merenungkan makna salat. Yang sudah merenungkan salat, istiqamah di dalam salat. As-salatu imaduddin, fawailul lil musallin. Berapa banyak orang-orang wail, neraka wail bagi dia, celaka dia. Siapa dia? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai, bukan saja melalaikan salatnya, tapi dia lalai dalam salat itu sendiri. Oleh sebab itu Khabbab ibn al-Ath, sahabat Nabi, ditanya, ya Khabbab, ya, pernah engkau melihat Nabi salat? Pernah. Kerana dia sahabat Nabi, maka dia memandang Nabi salat. Apa yang kau lihat wahai Khabbab? Apakah Nabi itu bila salat mulutnya bergerak atau diam sahaja? Maka Khabbab ibn al-Ath menjawab, aku melihat mulut Nabi bergerak. Dari mana engkau tahu mulutnya bergerak? Andai solat zuhur, asar, tetap mulutnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamsah, begitu disebutkan oleh Al-Habib Hasan As-Saqaf dalam kitabnya Sahih Sifat Salat Nabi. Mulut bergerak, hamsah. Lalu kemudian ketika Khabbab ditanya, dari mana engkau tahu bahawa mulut Nabi itu bergerak? Khabbab menjawab, bittirabi lihyatih, kerana aku melihat janggut Nabi bergoyang. Janggutnya bergoyang kerana mulutnya bergerak. Kerana mulut bergerak, dagu ikut bergoyang, dan janggut Nabi pun bergoyang. Begitulah Nabi mengucapkan lafaz-lafaz. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran mengagungkan. Ada 3 kiblat. Kiblat dada ke arah Ka'bah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kiblat mata ke tempat-tempat sujud, dan kiblat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu sempurnalah gerak mata, gerak hati, gerak dada. Dada menghadap Ka'bah, mata menghadap tempat sujud, dan hati selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti driver yang membawa kereta, saat itu dia mungkin lalai, lupa, mengantuk, dia balik ke tengah jalan. Sama seperti seorang pemuda yang membawa kendaraan, manakala dia lupa dan lalai, boleh jadi dia terperosok, tapi dia balik ke pangkal jalan. Begitu jugalah agaknya manakala kita pasang niat usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, kita dalam keadaan khusyuk. Tapi manakala kita angkat Allahu Akbar, dia mula agak lari ke kanan, dia pun berbelok ke kiri, kita luruskan balik. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Manakala dia agak pergi jauh, balikkan ke pangkal jalan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Membaca ta'awuz dianjurkan idza qara'ta al-Quran. Bila engkau baca Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
berdialog, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin, apa jawab Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawab Allah? Sa'alani 'abdi wa lahu ma sa'al, hambaku meminta kepada aku dan dia mendapatkan apa yang dia pinta. Maka kadang ada orang satu nafas dia buatkan satu ayat, walaupun salat zuhur, walaupun salat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ingin merasakan khusyuknya dalam salat, mengingat kepada Allah SWT. Ada orang yang satu ayat dia buat satu nafas, tapi ada juga orang yang boleh satu nafas Fatihah dengan ayat sekali. Maka mudah-mudahan kita tetap merasakan manisnya bacaan ayat-ayat salat, merasakan kebersamaan dengan Allah. Maka dalam maqam yang paling tinggi, Islam, iman, ihsan, sesuai dengan pertanyaan Jibril alaihissalam, ma huwal Islam? أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. Puncanya adalah وما الإحسان, apa jawab baginda sallallahu alaihi wasallam? An ta'budallaha ka'annaka tarah, kau sembah Allah seakan-akan engkau memandang dia. Fa in lam takun tarah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara. Dia tak dapat dipandang oleh mata, tapi matalah yang dipandang oleh dia. Andai engkau tidak melihat dia, maka dia yang sedang memandang engkau. Rasakanlah bahwa diri sedang dipandang Allah. Kita bukan dipandang CCTV, kita bukan dipandang oleh orang yang punya kuasa manusia. Bila manusia yang memandang, dia boleh lelah, boleh tidur, boleh letih, tapi yang memandang kita adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saat itu kita sedang dipandang oleh dia, maka rasakan kebesarannya. Allahu Akbar. Ada orang-orang yang manakala nanti menyesal, meneteskan air mata, penyesalan padang mahsyar saat ditanya Allah, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu masuk ke dalam saqar? Mereka dengan satu jawaban, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Tak peduli kepada orang miskin. Dari masa dulu sampai saat ini orang miskin tetap saja ada. Apa maknanya? Bahwa kita membantu mereka. Mereka adalah ujian bagi dirinya sendiri, tapi kita juga dengan harta ini sedang diuji. Apa kata kita dengan orang miskin? Sabarlah engkau, kerana engkau diuji. Orang miskin berkata dan menjawab, aku sabar dengan kemiskinanku, aku sudah berusaha, tapi engkau juga sedang diuji dengan harta yang ada padamu. Banyak orang menganggap bila dia sakit dia sedang diuji, bila dia miskin dia sedang diuji, bila kebakaran dia sedang diuji, bila kehilangan dia sedang diuji, bila kematian dia sedang diuji. Tapi manakala dia ada harta, dia menyangka aku tidak sedang diuji. Padahal dalam Al-Quran lebih dulu ujian harta daripada ujian nyawa. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang baik-baik. Kuasa ujian, harta ujian, kemasyhuran ujian. Banyak orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi dia gagal manakala diuji dengan kekayaan. Banyak orang yang berhasil diuji dengan kefakiran, tapi tak banyak yang berhasil diuji dengan kemasyhuran. Datanglah tamak, datanglah loba, datanglah marah, datanglah angkuh, datanglah sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya Allah berkata, menceritakan tentang mereka yang menyesal. Apa kata mereka? Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami duduk bersama-sama dengan orang yang melakukan kesia-siaan. Bila berteman bersahabat dengan penjual minyak wangi, walaupun tak membeli akan mendapat baunya. Tapi bila berdekat dengan pandai besi, maka walaupun tak terbakar apinya, paling tidak bau busuknya melekat juga pada asapnya, akan terkena juga pada kain dan pakaian.
Maka duduk bersama orang yang tidak baik akan membuat pengaruh yang besar. Andai tidak sembahyang mereka, kita boleh tetap sembahyang, tapi paling tidak melalaikan waktu bersembahyang.